Saya ingin ketawa sambil nangis juga. Itu 25 juta itu saya pinjem sama kakak saya, dan akhirnya saya bayar pakai gadein rumah ibu saya ke bank gitu. Ada amanat dari ibu saya itu, udah katanya nggak usah ke Jakarta lagi. Kalau orang-orang kan berangkat dari nol ya, saya lebih berangkat dari minus gitu. Orang masih, oh saya udah mulai dari nol. Enggak, kalau saya dari minus gitu, bukan nol lagi, minus saya gitu dari situ. Kenapa saya minus? Karena ya sudah tidak ada kekuatan. Satu, saya harus menutupi pembayaran cicilan ke bank dan untuk atau bunga yang sebelumnya. Ya akhirnya saya buka lagi di Rawasari dengan keadaan minus, cuman mengandalkan koneksi. Apa yang saya lakukan hari ini adalah apa yang akan menjadi gambaran di kehidupan saya di hari esok. Begitupun pula sama, apa yang saya rasakan hari ini adalah apa yang saya tanam di waktu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Lesmana. Saya salah satu pengusaha bunga di daerah Jakarta Selatan di Jalan Senjaya 1, Kebayoran Baru. Saat ini saya ada beberapa nama brand ya. Salah satunya toko bunga kalbarki.com, kebayoranfloris.com, budgetfloris.com, bunga papan ID, salabenda.com, bogorindahfloris.com, atangsanjaya.com, yang terbaru jirafloris.com, dan bungapapancianjur.com. Dari toko bunga kalbarki.com itu muncul anak-anak perusahaan itu, kayak kebayoranfloris.com. Dia brandnya itu karena kantor pusat kita ada di Kebayoran Baru di Jalan Senjaya 1. Itu kita office di situ, workshop juga di situ. Nah di situ saya coba menaikkan kelas sama tim CEO saya, coba deh kita bikin jaringan ke seluruh Indonesia. Akhirnya muncullah beberapa nama website yang di bawah kebayoranfloris.com itu. Saya usaha mulai tahun 2008 ya, berawal ketika lulus ngaji, lulus pesantren di pesantren Al-Ikhlas di Cianjur yang ada di daerah Cianjur di Sabandar ya. Saya pulang kampung, pas pulang kegiatan saya sehari-hari cuma di masjid ya, pagi, siang, malam saya di masjid. Nah, di satu kesempatan ada orang tetangga ya ngajakin mau nggak ikut ke Jakarta, bisa apa, merangkai bunga lah gitu. Tapi sebenarnya disuruhnya cuma doa aja gitu, bagian doa aja katanya gitu. Ya udah saya ikut di situ, ngambil kesempatan. Dari situlah saya menekuni, menjalankan apa sih bunga itu ya, pasarnya apa gitu ya, pembelinya siapa gitu. Dari situ belajar lah, kurang lebih setahun setengah lah saya ikut sama orang. Nah di situ saya memutuskan untuk buka toko sendiri. Ya betul, kebetulan di kampung saya itu, di tempat saya itu semua pengusaha bunga gitu. Rata-rata hampir semuanya lah gitu. Kalau merangkai sebenarnya otodidak sama ini juga pakai apa, insting ya, feeling ya. Kalau bunga itu nggak bisa, kalau dia nggak punya seni dia nggak bisa ngerangkai. Dia harus punya seni, terus pikiran juga harus tenang. Kalau saya dulu belajar merangkai itu saya belajar ke senior, saya upain, saya ajarin ngaji gitu. Udah saya ajarin, saya ngerangkai, nanti saya ajarin tentang ilmu gitu. Karena kebetulan banyak ya di Jakarta itu, dia pada waktu itu yang nggak tahu agama. Nah ada sisi keberuntungan juga. Jadi saya ingin merangkai bunga, belajar merangkai bunga ke senior itu, tapi mereka belajar mengaji ke saya gitu. Sebenarnya waktu saya buka itu saya nggak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa ya. Jadi ada kawan salah satu bos juga, bos bunga, dia bilang sama saya,
sebenarnya di bunga itu nggak harus pinter ngerangkai lah, tapi apa bisa dan mau apa yang diinginkan konsumen ya, klien ya. Nah, akhirnya di situ saya belajar sama beliau. Sebelum membuka saya belajar gimana caranya gitu untuk membuka koneksi ke kalangan orang-orang atas gitu. Sama beliau kita juga disekolahin pada waktu itu ya, disekolahin bisnis gitu. Udah, kamu ikut bisnis ini. Akhirnya ilmu merangkainya nggak terlalu banyak ya. Yang diperbanyak itu pemasarannya gitu, cara mendapatkan klien, bagaimana mendatangkan klien, terus bagaimana si klien itu nyaman kepada kita gitu. Si pembeli itu bukan hanya sebatas beli bunga, tapi dia percaya gitu bahwa gengsi dia itu tersalurkan gitu. Ketika dia pesan bunga ke saya, gengsi dia, harga diri dia gitu. Karena bunga itu kan lebih kepada bisnis gengsi ya, harga diri lah gitu. Saya buka bunga itu di tahun 2008 di bulan Maret ya, tanggal 11. Saya mulai dengan dana 25 juta pada saat itu ya. Selama 6 bulan ada yang masuk 4 ya, 4 pesanan bunga. 6 bulan ke 9 masih seperti itu, sampai akhirnya setahun digusur dan bangkrut. Saya ingin ketawa sambil nangis juga. Itu 25 juta itu saya pinjam sama kakak saya, dan akhirnya saya bayar pakai gadein rumah ibu saya ke bank gitu. Di situ saya menanggung beban ya, harus bayar tiap bulan gitu. Sedangkan usahanya sudah tidak ada karena digusur. Nah, 2009 saya mulai jadi freelance, panggilan ya, merangkai, dipanggil ke gedung-gedung buat ngerangkai bunga, buat dekorasi. 2009-2010 saya malah memutuskan untuk keluar dari bunga. Saya buka usaha soto ya, kuliner. Karena pada saat itu saya berpikir, ketika saya buka kuliner, saya tidak akan pernah kelaparan. Kalau bunga kan nggak bisa dimakan ya, tapi kalau kuliner, kalau seenggak-enggaknya nggak bakalan kelaparan, walaupun nggak laku ya, tapi bisa dimakan gitu. Saya 2010 saya buka soto sama teman ngaji saya, namanya Haji Fuad. Saya buka toko warung soto ya, di daerah Pademangan, Soto Sangkuriang. Nah, alhamdulillah berjalan 6 bulan, bangkrut juga. Nah, di situ saya ketemu namanya orang Cina ya, sebut pendeta juga bukan ya, Ko Hongcu ya, namanya Ko Jepri. Itu jelas sekali, begitu saya bangkrut soto itu, saya malah dikasih tahu sama dia, kamu pulang katanya ke rumah ibu kamu mau meninggal katanya. Di situ saya dilema juga, betul itu. Saya pulang, saya ngikutin omongan dia, saya pulang ke Cianjur, dia suruh saya minta maaf, minta ampun gitu ya, sebanyak-banyaknya karena kamu banyak dosa. Akhirnya saya pulang, saya ngurusin ibu saya. Pas dalam waktu seminggu ibu saya meninggal. Selang besoknya saya telepon, kok iya ibu saya meninggal. Ya sudah katanya gitu. Ada amanat dari ibu saya itu, udah katanya nggak usah ke Jakarta lagi, ikut sama kakak-kakak kerja di bank. Akhirnya saya dari jualan soto itu kerjalah bank, kerja selama 6 bulan. Karena saya nggak bisa ya, saya tuh tipikal bukan disuruh, tapi saya penyuruh ya gitu. Mental saya tuh bukan mental pekerja gitu. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta, buka toko bunga lagi di daerah Rawasari Jakarta Pusat, dengan modal ada-adanya. Kalau orang-orang kan berangkat dari nol ya, saya lebih berangkat dari minus gitu. Orang masih, oh saya udah mulai dari nol. Enggak, kalau saya dari minus gitu, bukan nol lagi, minus saya gitu. Dari situ, kenapa saya minus? Karena ya sudah tidak ada kekuatan. Satu, saya harus menutupi
pembayaran cicilan ke bank dan untuk atau toko bunga yang sebelumnya. Ya akhirnya saya buka lagi di Rawasari dengan keadaan minus, cuman mengandalkan koneksi, relasi, itu aja sih. Makanya perlu itu koneksi, relasi, hubungan baik, itu sangat perlu untuk bisnis. Itu sebenarnya modal utama tuh itu dalam bisnis ya. Begitu saya buka di Rawasari, alhamdulillah karena koneksi, relasi ya, mulai berjalan, pesanan juga 1-2 masuk ke HP saya. Nah, selang 6 bulan kemudian ternyata tempatnya digusur. Nah, di situ saya kebingungan juga gitu kan, kebingungan, modal udah nggak ada gitu kan, cuman hanya salah kadarnya gitu. Akhirnya saya teringat sama salah satu klien saya namanya Pak Pepep ya. Pak Pepep tuh orang Kuningan. Saya coba sowan ke rumahnya, curhat ya. Pak, saya bilang, Pak, saya di Rawasari udah digusur. Kemungkinan kalau Bapak mau pesen bunga lagi ke saya nggak bisa. Akhirnya dia menawarkan, kalau begitu udah buka aja di gerasi saya, katanya, pakai aja gerasi saya di Kalimalang ya, di Jalan Ciplak gitu, belakang Ciplak lah, di Kalimalang lah, di pertengahan kampung katanya. Di toko bunga adanya di tengah-tengah kampung. Apakah memungkinkan? Mungkin gitu, karena saya dibantu sama relasi itu, koneksi itu. Nah, di situ saya berjalan kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan saya punya sedikit demi sedikit punya modal, punya uang. Akhirnya saya coba ngontrak toko lagi di daerah Jakarta Selatan, di Kebayoran Baru, di Jalan Senjaya 1 gitu. Nah, disitulah mulai. Nah, di situ, pas di Ciplak itu, di rumahnya itu, saya pinjam garasinya, ada anaknya si bapak ini pulang kuliah. Dia nanya sama saya, Om, gimana jualannya? Sepi. Udah deh, saya kenalin sama teman saya, katanya. Masuk deh ke komunitas ini, namanya komunitas tangan di atas gitu. Bergabunglah di 2012 itu dengan komunitas tangan di atas. Nah, di situ betul itu komunitas sangat bagus, karena memang filosofinya juga komunitas tangan di atas, kita harus banyak memberi gitu. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya saya pada waktu itu saya ngobrol sama ketuanya namanya Pak Abdul Rojak. Apa kesulitannya, permasalahannya apa? Yang ada lagi market ya. Kita perlu market kok. Kita punya produk, kita ahli dalam merangkai gitu kan. Kita paham bunga gitu. Tapi kita nggak paham market. Akhirnya di situ di TDA itu bagus, enak. Jadi yang kurang dana dikumpulin sama yang punya dana, yang kurang market dikumpulin. Akhirnya saya dikenalin sama temennya kuliah dia namanya Insinyur Yayan Suparjo. Nah, disitulah saya mulai berkenalan. Nah, di situ saya ngobrol sama beliau, ngobrol sama deal-dealan juga, nanya sama saya, apa ya Pak Indra, apa yang bisa saya bantu? Saya punya usaha bunga, saya bilang. Tapi gimana caranya supaya ketika orang bicara bunga, orang itu akan berbicara Kalbarki atau Kebayoran Florist atau Pak Indra gitu. Saya tolong dong dibantu. Akhirnya dicobalah web yang pertama dibuat itu tokobungakalbarki.com ya, itulah yang pertama dibuat. Itu belum iklan, belum iklan. Dia cuman hanya, dan pada saat itu, pada waktu itu tidak banyak orang yang iklan gitu. Pasarnya belum terlalu selebar saat ini gitu. Ketika sudah corona kan orang berlomba-lomba ke digital. Pada waktu itu sangat sedikit orang yang melek internet. Nah, di situ kami ya, saya sama ini mencoba membuka pasar digital. Ternyata alhamdulillah wa syukurillah sudah kehendak Tuhan juga ya, bukan secara kebetulan. Sudah the miracle juga, keajaiban dari Allah. Mulailah berangsur pesanan berdatangan gitu. Kalbarki itu lucu juga. Jadi pada tahun 2012 itu saya itu bawa orang ya, silaturahmi ke tempat guru saya di Madura ya.
namanya Kiai Haji Abdullah Berdi Maksud Mahfud Mulisin lah itu. Itu salah satu pengasuh pondok pesantren Akhirat namanya itu. Udah gitu, kamu pengen apa? Saya pengen punya usaha bunga saya pengen. Udah dikasih lah nama Kalbarki itu. Kalbarki itu semacam buruk secepat kilat gitu kan. Jadi biar melesat gitu, itu Kalbarki itu. Akhirnya saya sering rapat juga, sering ketemu sama beliau. Udah kan kita bikin brand baru. Sekarang bunga itu pasarnya kan global, pasarnya banyak lah maksudnya, dari kalangan menengah kan kebanyakan orang Cina. Nah, ada kesulitan sendiri gitu, orang-orang Cina itu nggak bisa bilang Kalbar. Akhirnya kita buat brand baru namanya kebayoranflorist.com. Nah, dari Kebayoran Florist ini saya mencoba untuk bikin brand baru. Kenapa sih kita tidak memanfaatkan jaringan saya yang ada di seluruh Indonesia? Terciptalah Bunga Papan ID sama budgetflorist.com. Di tahun 2016 ya, 2016 saya coba buka cabang di daerah Bogor. Kita bikin brand lagi, namanya BogorIndahFlorist.com ya, salahbenda.com, tokobungatangsenjaya.com, jaskia.com gitu. Nah, itu di situ saya mulai merambah lah gitu. Karena kita sudah menguasai market online gitu. Kita pede aja, percaya aja. Jadi kita melayani seluruh Indonesia, kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita melayani, kita sanggup, kita bisa kirim secepat lah. Jadi kita ada koneksi di sana. Jadi ketika kita bicara taruhlah di Malang kita sudah ada rekanan di Malang. Kita di Surabaya, kita sudah ada di rekanan di Surabaya. Seluruh Indonesia ada ya, semua ya, seluruh Indonesia kita sanggup mengirim sampai Papua ya. Terakhir kita kirim ke Nabire juga. Terakhir juga ada yang minta ke Singapura, ke Malaysia, ke Belanda, tapi kita belum buka ya. Kita masih layani domestik aja. Kalau pada waktu itu sebelum pandemi kita sanggup sampai 600 papan ya. Belum bunga standing, belum bunga buket, belum bunga meja, belum bunga taman mini garden. Tapi kalau pandemi saat ini ya semua orang tahu lah gitu. Tapi alhamdulillah justru ketika adanya pandemi ini paling sekarang di posisi 200-an lah, 200 papan, 150 papan, nggak menentu juga. Terkecuali kemarin tuh pas lagi banyak orang meninggal gitu. HP sampai saya masukin ke dalam laci karena udah nggak sanggup nerima orderan gitu. Kita untuk Jabodetabek 600 ya sampai tempat udah plus ongkir. Itu yang ukuran standar, yang ukuran 2 meter kali 120. Tapi tergantung juga sih. Jadi si pembeli bunga itu lihat siapa yang dikirim gitu kan. Kalau sekelasnya yang dikirim pejabat ini, dia juga gengsi juga kalau beli yang 600.000 bahkan nanya paling mahal malah gitu. Itulah pasar bunga tuh begitu. Paling mahal saya pernah bikin yang 12 juta ya, papan itu. Ukurannya 8 meter kali 4 meter itu full bunga semua lah gitu. Kalau bunga papan itu standar ya, paling juga dia pakai bunga kerisan, aster, itu aja sih. Terkecuali dia custom ya si kliennya itu. Pak Indra, saya ingin lebih mungkin nanti pakai mawar, pakai lili ya, gitu. Tapi jarang sih itu. Kalau bunga papan itu ya standar aja, bunga kerisan, aster, peacock, itu aja sih. Terkecuali bunga meja ya. Kalau bunga meja dia lebih ke apa ya, mawar, lili, Casablanca gitu, itu harus ada ya. Dan jarang pakai bunga kerisan. Kebetulan kita dikirim juga di daerah Cipanas, Bandung, Sukabumi, kita dikirim juga. Dari Malang juga kita dikirim. Ada beberapa perkebunan kita juga di daerah Cipanas, Pacet ya, di sana kita disupport seminggu 3 kali malah ya. Seminggu 3 kali kita dikirim bunga untuk stok ya. Press
kita kedepankan kualitas ya gitu. Karena ketika bicara dengan klien, kita bicara gengsi. Jangan sampai gengsi dia, harga diri dia di hadapan penerima bunga itu terjatuhkan dengan adanya bunga yang layu gitu aja. Selalu kita jaga ya. Kita ingin ketika orang berbicara bunga, orang akan berbicara Pak Indra atau Kalbarki Floris atau Kebayoran Floris gitu. Sebenarnya saya visi misi kedepannya di bunga ini ingin lebih meningkatkan kebermanfaatan. Sebenarnya kebermanfaatan itu dalam artian gini, saya ingin lebih kayak orang-orang di kampung saya bawa ke Jakarta ya untuk usaha bunga gitu ya, untuk ikut sama saya ya, sama-sama untuk mencari rezeki di bunga gitu. Nah, target untuk selanjutnya saya ingin di 3.000 papan ya, di sebenarnya sih sekarang udah bicara juga sama tim untuk kembali menciptakan admin ya, yang anak-anak ya, anak-anak yang udah nggak sekolah atau santri-santri yang udah ngaji, kita bawa ke sini, kita ajarkan untuk melek digital, untuk memasarkan digital, untuk mensupport apa yang saya inginkan. Karena saya punya prinsip begini, sesuai dengan hadisnya, Allah pernah bilang begini, aku bagaimana prasangka hambaku, hambaku berprasangka baik, aku baik, hambaku berprasangka buruk, aku buruk. Nah situ saya mengartikannya lebih luas, dalam artian begini, ketika saya menyiapkan bunga mawar merah, Allah akan giring pembeli bunga mawar merah. Begitupun begini, ketika saya menciptakan beberapa admin, walaupun dalam kondisi pandemi begini, tapi nanti toh Allah juga akan berikut membawa rezekinya untuk mereka itu. Saya percaya itu, saya yakin itu, karena saya hidup selalu dipayungi dengan the miracle ya, keberuntungan, keajaiban, selalu itu dimanapun gitu. Nah di situ saya akan memulai 3.000 papan lah sebulan gitu ya. Kalau rupiahnya ya 1M pertama lah. Kalau untuk pemula, saya punya prinsip begini sih, apa yang saya lakukan hari ini adalah apa yang akan menjadi gambaran di kehidupan saya di hari esok. Begitupun pula sama, apa yang saya rasakan hari ini adalah apa yang saya tanam di waktu kemarin. Jadi kalau kita ingin melihat masa depan kita 2-3 tahun ke depan, kita lihat hari ini apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah bekerja. Ya kalau sehari-hari kita tidur, ya hasil akhirnya kan seperti itu gitu. Kalau dalam bahasa berdoa, sabar kali dengan sabar sama dengan ujian, sama dengan cobaan gitu. Sekarang gini, orang berdoa, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ketika dia diberi ujian, ketika dia beri cobaan, ya Allah berilah saya kesabaran. Ya Allah tambah lagi, sudah jatuh ketimpa tangga lagi, Allah kasih kesabaran itu, malah lebih daripada sabar. Karena kita minta kesabaran, tapi kalau kita balikin, ya Allah saya terima semua ini punyamu, kehendakmu, saya kembalikan lagi, karena saya tidak berhak gitu memiliki ujian ini ya. Makanya saya bilang sama teman saya yang gitu, jadi saya harus gimana? Jangan pernah merasa memiliki apapun itu, mau kesenangan, mau kesusahan, jangan pernah dimiliki.